pemimpin tunjuk-tunjuk nyuruh-nyuruhnya sambil bersama-sama dengan pasukan. Bukan juga di belakang yang cuma nasehatin dan sebagainya. Itu saya praktekkan. Makanya dalam keseharian saya ini banyak di lapangan, 50% di lapangan. Gini loh cara gorong-gorong dikerjakan, gini loh lampu yang benar, gini loh puskesmas harusnya dioperasikan, dan seterusnya. Jadi kepemimpinan di tengah-tengah itu menurut saya relevan dengan situasi hari ini. Kenapa? Karena orang Indonesia itu nggak terlalu senang disuruh-suruh. Senangnya itu seolah-olah kita bersama-sama membawa perubahan. Mungkin cocok nanti buat, saya nggak tahu ya, anak buah bapak atau apa. Seringlah seolah-olah bapak ini tidak berbicara. Bedanya bapak ini lebih sibuk dan tanggung jawabnya lebih tinggi. Tapi dengan mereka nggak ada bedanya. Itulah kenapa keseharian saya tenang. Saya naik sepeda biasa aja. Saya dikawal hanya oleh satu ajudan, maksimal satu polisi. Saya ngantri di bioskop. Jadi karena ibu saya ngajarin itu, kamu ini hanya sementara, jangan terlalu nyaman. Maksud ibu saya agar kalau saya tidak jadi wali kota lagi, saya tidak post power syndrome. Maka dari proses jadi wali kota pun saya tidak memperlihatkan keeksklusifan perilaku atau perlakuan. Ini contoh sedikit Ing Madia Manungkarso. Saya bilang ke warga Bandung, kamu mau taman? Mau pak, mau taman apa? Taman musik. Ayo saya bikinin. Tapi kamu ngecek sendiri. Hah? Nah gitu kan, tahunya kan beres jadi. Ya udah pak, ya udah kamu kumpulin ya teman-teman yang mau taman musik. Saya tunggu 500 orang. Oh dia sibuk. Bagi-bagi kamu beli catnya, kamu beli apa. Padahal saya bisa nyuruh kontraktor cuma ngecat 2 hari juga. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya saya mengajak si anak-anak ini untuk ikut bahwa tangannya berkeringat juga memelihara, membangun sebuah mimpi. Sehingga akibatnya setelah itu jadi dia merasa ini bagian dari saya. Padahal kalau secara teknis kan gampang, saya terus ngecat aja 2 hari sudah selesai. Nah, proses edukasi ini itu yang saya sebut mentransformasi, membawa perubahan mindset dalam konteks ini atau percepatan. Kita lihat KA, coba cari foto tentang KA. KA itu pak, peristiwa luar biasa. Tahun 55 Soekarno bilang begini, hanya Bandung yang cocok untuk menjadi penyelenggara KA. Ya. Dan tahun segitu Bandung memang lagi moncer-moncernya. Setelah itu mereka itu janjian 10 tahun sekali para kepala negara Asia Afrika ini reunian. Jadi tahun lalu itu terjadinya 2005. Sekarang yang gambar proyek kalau bisa tahan. Yang tahun sekarang 2015. Tahun 2005 pak disiapkannya setahun pak. Tahun ini cuma 2 bulan. Jadi saya dipanggil Presiden Jokowi. Pak Wali, ini adalah acara pertama saya mengundang kepala negara harus sukses. Undangannya 15 Februari. Acaranya 24 April. Ini 2 bulan. Proyek yang harus saya beresin 20 pak. Kalau nggak pakai itu saya nggak bisa. Jadi Pak Jokowi ngeluarin surat, dan saya dibantu oleh Kejaksaan, BPKP, lain-lain, bahwa karena situasinya darurat, emergensi boleh. Itu pun dengan syarat ketat bahwa perusahaan yang nanti dipilih harus kredibilitas ini kayak mas. 2 bulan beres pak. Dan itu hanya 50% pekerjaan yang dari dana negara. Sisanya, nah ini yang menarik. Sisanya itu datang dari masyarakat. Pak Wali mau apa? Pak Wali mau apa? Pak Wali apa yang bisa saya bantu? Wah saya bilang, benerin trotoar, satu pengusaha 5 miliar pak trotoar. Pak Wali ini dari jemaat gereja saya di Gardu Jati. Jadi batu-batu yang ada ukiran nama itu dari jemaat gereja. Pak Wali saya nyumbang kursi. Ibu-ibu pengajian nyumbang cek buat gedung Suwarha yang sebelah Masjid Agung. Saya minta relawan 3.000 ya, yang daftar 15 juta. Saya tampung semua. Pas hari H-1 saya panggil semua ormas-ormas termasuk geng preman-premannya. Saya bilang jagain ini H-1 karena ada kabar mau ada demo mau apa. Mereka ronda pak. Saya nggak ada fotonya tapi dia berjaganya itu sebelahnya sama TNI. Itu jarang-jarang.
satu pakai baju militer, satu jaket kulit, preman standarnya gitu ya, SOP-nya gitu, jaket kulit, batu akiknya 10. Kemudian selama 2 bulan Pak, saya monitor pekerjaan itu sampai jam 10, 11, jam 1, jam 2 tiap hari. Mata saya udah bengkak-bengkak lah demi suksesnya April itu. Ini story-nya. Beres. Hikmahnya apa? Hikmahnya Pak, orang Indonesia sisi terbaik kemanusiaannya itu adalah gotong royong. Jadi Bapak sentuh itu yang namanya semangat gotong royong, kekompakan, kolaborasi, dapat Bapak bisa ketemu aja hatinya kena, itu bisa jadi grup yang luar biasa. Satu itu, terbukti tadi kan nyumbang-nyumbang dan seterusnya. Kedua, dulu saya beranggapan orang Indonesia kerjanya lambat, tapi KA membuktikan sebaliknya. Asal 2 selalu kepepet. Ya, jadi ternyata the power of kepepet ini mengakselerasi kecepatan kerja. Berikut, saya mulai dari yang basic dulu Pak. Birokrasi saya itu kan ukurannya 3, bersih, melayani, dan profesional. Saya pelajari ilmu ini gimana, cuman bukan hanya slogan kan begitu ya. Saya mulai dengan fakta integritas. Alhamdulillah tahun lalu dapat 2 penghargaan sebagai program anti korupsi terbaik se-Indonesia. Kemarin ada survei yang bikin saya kaget. Ada survei yang bikin saya kaget, seolah-olah Bandung korupsinya skornya paling rendah. Pas saya cek ternyata surveinya itu dia Januari 2014. Jadi artinya 4 bulan setelah saya dilantik. Jadi masih dalam kondisi yang transisi. Karena si Transparansi Internasional itu biasanya mempublikasikannya setahun kemudian. Jadi surveinya Januari 2014, diumumkannya baru kemarin. Sehingga banyak orang menyangka bahwa tingkat korupsi di Bandung besar, padahal setelah saya reformasi dengan ukuran KPK 2 berikut. Kita sedang menyiapkan fondasi kehidupan namanya Peraturan Daerah tentang Hak Asasi Manusia. Supaya tidak ada ribut-ribut lagi urusan-urusan standar tentang toleransi dan lain-lain. Terus kita berkolaborasi, termasuk dengan BPJS juga. Ini saya titip Pak, Bapak kan duitnya banyak. Saya ingin membangun apartemen rakyat untuk para pekerja. Tanah saya banyak tapi saya nggak punya duit, kira-kira begitulah. Nah kalau kita bisa ngobrol, silakan prioritaskan di Bandung, sehingga saya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya kelompok pekerja, tapi dengan instrumen yang Bapak sudah miliki, kan begitu. Nah ini tanah saya banyak Pak, ada puluhan. Nah kalau bisa bikin dalam 5 tahun apartemen-apartemen, di mana dananya dari BPJS, mereka bayar nyicil atau gimana lah, dicari mekanismenya. Nah saya menawarkan itu khususnya di Kota Bandung, sehingga Bandung bisa jadi percontohan bagaimana kolaborasi antara, kan Bandung bukan punya saya, BPJS juga bukan punya Bapak ya, ditakdirkan Tuhan aja jadi pimpinannya. Bapak pensiun, saya juga nanti berpisah kan gitu. Tapi mumpung kita lagi mampu, maksud saya, kita bikin warisan. Nah warisannya itu bahwa di zaman kita nih gitu kan, berhasil mensejahterakan si rakyat kita dengan mekanisme itu. Nah saya kasih political will itu. Jadi kalau bisa secepatnya, karena waktu kita terbatas sebagai jabatan, saya ingin kerja cepat. Kami sudah launching 2 gitu, tapi belum dengan dana dari BPJS. Mudah-mudahan bisa kita sinkron. Berikut. Nah ini ya, budaya baru saya lahirkan. Saya selalu bilang, cintai Bandung seperti kamu mencintai ibu kamu sendiri. Ini merubah mindset. Sehingga mereka, kalau saya bilang kamu nyampah, kamu ngotorin ibu kamu gitu kan. Menista ibu kamu, makanya cintai kota. Oke, berikut. TNI, Bandung Kota Militer, kan nggak ada perang Pak, terus mereka ngapain? Saya ajak membela negara dengan bersihin sungai. Berikut. Ini penting. Mau kaya mau miskin, yang dicari dalam hidup adalah kebahagiaan. Maka Bandung kota pertama yang bereksperimen namanya Index of Happiness.
Dari 150 negara 2013 disurvei, Indonesia itu ranking 19 kebahagiaannya, gak jelek-jelek amat. Tapi 10 besarnya negara Amerika Latin, Pak. Jadi kalau mau belajar kebahagiaan, tanya ke orang-orang Amerika Latin, seorang Brazil yang happy-happy. Singapura, Pak, yang kita anggap negeri maju, rankingnya 140. Artinya kaya, tapi dia kaya. Saya tanya ke orang Singapura, tapi gue kalau di sini berteman itu kalau ada bisnis aja. Kalau nggak ada potensi bisnis kita nggak perlu berteman gitu. Kalau di sini kan enggak ya, teman nggak teman kita arisan, WhatsApp grup, BB grup, reuni grup, SD, SMP, SMA, hobi grup, apa satu di HP itu kan banyak banget tuh. Itu orang Indonesia. Pak Tarlos banyak banget. Nah, saya temukan kunci kebahagiaan orang Indonesia kamu sering silaturahmi. Makanya Bapak dan Ibu bahagia karena bisa bersilaturahmi minimal virtual kan, atau fisikal. Maka fisikalnya saya terjemahkan dengan banyak taman. Jadi kalau tanya kok Bandung banyak kedengaran berita taman itu tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah banyak interaksi sosial, orang lebih ramah, orang lebih happy dan seterusnya. Saya dapat SMS dari Bu Ibu, Pak Ridwan terima kasih tamannya. Pertama kali anak saya udah nggak mau ke mall lagi. Dia pengennya menjelajah taman-taman. Nah, kolong jembatan saya bikin taman jomblo ya. Coba balik lagi ada yang nanya, Pak itu kok tingginya beda-beda? Saya bilang kan jomblo ada yang setahun, ada yang sesuai SKS. Nah ini contoh-contoh peluang-peluang negatif yang saya konversi di ruang positif. Dulu memang gelap, nggak ada orang datang, sekarang ramai sekali. Yang paling powerful yang indeks, bukan yang taman film ada. Nah ini kolong jembatan Pak, kolong jalan tol, kolong jalan layang. Kalau Persib main Pak, waduh, ajut-ajutan semua. Dan saya kasih bikin Megalodon raksasa buat nonton film tiap hari. Jadi saya bilang sekarang ke orang Bandung, kamu itu harus bersyukur. Saya bilang jadi orang Bandung. Satu, langitnya selalu biru. Kamu lihat Sumatera, Kalimantan, warga-warga kita yang kena asap, kamu bersyukur tinggal di Bandung satu ini. Kedua, bersyukur teman-teman kamu rata-rata orang Bandung itu ramah-ramah Bu sekarang dengan banyaknya namanya. Makanya awal tahun ini skornya 70 untuk indeks kebahagiaan itu tertinggi. Jadi orang Bandung ini kota yang warganya paling bahagia di Indonesia. Jadi Bapak kalau ke Bandung susah cari orang cemberut. Kalau nemu dia biasanya banyak hutang atau punya masalah dengan BPJS. Ya, jadi saya berbanyak begini Pak. Ya. Nah ini wajah-wajah genuine, maka saya bilang tolong kamu foto warga Bandung tapi bukan artis, orang biasa aja, ekspresikan kebahagiaan. Ada teh, ada macam-macam. Bapak-bapak jangan fokus kanan bawah terus ya. Jadi poin saya adalah dalam visi yang jauh ke depan kita ada namanya quick wins. Mimpi itu ke depan saya itu panjang, ini monorail, MRT itu susah, mahal, triliunan, sampai hari ini belum ketemu celahnya. Tapi kalau saya hanya menjanjikan visi-visi yang jauh, yang bagus, tapi tidak teraba, tidak terjangkau juga, buat apa? Sebagai wali kota saya dibatasi waktu, maka saya kombinasi antara visi yang jauh ke depan dengan yang namanya quick wins. Jadi quick wins ini penting. Nah inilah quick win saya. Sehingga warga merasa dalam proses menuju Bandung yang modern itu, kebahagiaannya sudah mulai terperlihatkan. Coba video 1 menit teknopolis. Apa itu visi besar? Visi besar, satu, warga Bandung saya ingin menjadi warga Bandung bahagia. Dua, Bandung ingin menjadi kota berbasis inovasi. Terjemahnya apa? Saya siapkan 600 hektar di timur Bandung untuk menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Sudah saya rencanakan, berhasil. Sekarang tugas saya ke luar negeri mengajak investor. Sudah ada satu investor 1 triliun ditanggung kontrak untuk datang ke Bandung, buka kantornya di situ, investasi di bidang high tech. Tapi kan bahasa dirinya tidak dimengerti Pak proyek menengah bawah. Betul? Tapi kalau saya nggak mempersiapkan visi jauh ini juga Bandung
sibuk jangka pendek, sementara jangka panjangnya tidak dipersiapkan. Jadi sebagai pemimpin menurut saya kita harus balance, mengkombinasikan visi jangka panjang ya, dengan yang namanya quick wins yang jangka pendek itu. Saya kira itu yang saya perlihatkan. Nah, video ini menunjukkan penjualan saya bahwa Bandung ini kota yang penuh orang-orang kreatif, suhunya nyaman, karena kota di perbukitan, universitasnya banyak, lebih dari 50, industri juga, populasinya 60% anak muda, ya, jadi seperti itu. Kami ekonominya terbaik di Indonesia, Pak, 8,9%. Jadi kami tumbuh 8,9%, Jawa Barat tumbuh 6%, Indonesia tumbuh 4,7%. Dan kami ini akan double digit insya Allah pertumbuhan ekonomi, karena kereta api cepat yang sudah diputuskan akan hadir. Jadi dari sini ke Bandung sekarang kan 3 jam, nanti cuma 30 menit. Mau lunch di mana? Bukan di Kemang, tapi di Bandung. Pulang lunch ke sini lagi bisa, Pak. Imajinasi itu sekarang bisa. Nah ini akibatnya apa? Sekarang sudah banyak orang yang mau tinggal di Bandung, mau invest di Bandung, kerjanya di Jakarta. Mungkin Bapak-Bapak juga sebagian. Inilah yang akan mengakselerasi masa depan, kira-kira. Tapi saya kan nggak bisa ngomong muluk-muluk ini yang butuh waktu tanpa memperlihatkan. Nah ini kota barunya. Terakhir dari saya, ini ada internet nggak? Ada. Coba tes silang kita. Jadi birokrasi itu, Pak, ukurannya kan tadi bersih oleh KPK, kita dapat award, melayani, Pak. Awal saya memimpin 30 dinas saya, rapotnya merah. Sekarang rapotnya sudah hijau. Ya, alhamdulillah dalam setahun. Kemudian kinerja, jadi kinerja birokrasi itu diukur oleh namanya SAKIT, akuntabilitas kinerja. Itu dulu nilainya 49, paling jelek se-Indonesia. Sekarang dalam 2 tahun, alhamdulillah bulan depan Pak Menteri PAN akan menganugerahi Bandung kinerja birokrasinya terbaik se-Indonesia, nilainya 80. Nah, ya, balik lagi, ini menunjukkan, Pak, dengan kepemimpinan di tengah, birokrasi yang selalu kita anggap lambat ini ternyata bisa. Karena saya ada di tengah, ikut di kantor lurah, saya kadang-kadang ikut di kantor Disdukcapil, meriksa-meriksa, ikut ke orang miskin bersama dinas sosial. Itu kepemimpinan di tengah itu maksud saya begitu. Nah, dan di Bandung tahu bahwa kinerja birokrasi Bandung bisa dimonitor, Pak. Kami punya 1000 program. Bapak bisa cek program nomor 3, nomor 700 udah sampai mana bulan ini. Program nomor 200 itu udah sampai mana. Akibatnya apa? Si dinas ini panik karena semua programnya diamati publik. Jadi orang Bandung pengen tahu kerja dinas, datang ke si Latif ini, Latif Bandung ID, masuk link untuk publik, pilih dinasnya mana sebagai bawah. Kita pilih misalkan dinas, nah itu aja, nomor 10 aja, Badan Pelayanan Perizinan. Nah, kita tahu, hey Pak Dinas, lihat, kamu masih punya dot merah, artinya target belum tercapai. Tapi saya apresiasi, 2 dot sudah hijau, sudah biru, target sudah tercapai. 1 dot itu, 1 proyek, coba klik 1 dotnya yang mana. Nah ini, klik. Muncul, apakah itu? Oh, rata-rata hari penyelesaian perizinan, target ini, realisasi ini, dan seterusnya. Jadi di kami, Pak, saya bikin namanya Smart City. Jadi semua urusan ada teknologinya dan interaktif. Interaktif itu warga bisa ngecek apapun yang kami kerjakan. Ini contohnya. 1000, jadi nggak bisa klaim gini, oh kerja saya bagus, nggak bisa. Warga tahu. Dan kalau warga ingin detail tahu, datangnya ke sini. Nah, gara-gara inilah kami dapat nilai 80, sehingga Menteri menghargai bahwa semua akumulasi 1000 program itu akan bermuara pada visi-visi wali kota itu. Kalau dulu, Pak, nggak ada sistem ini, saya nggak tahu itu uang dibelanjakan apa. Saya bilang saya butuh traffic light, dibeliinnya motor BMW buat for rider. Itu contoh kecil lah. Sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi saya kira saya tutup
dengan itu bahwa kunci kepemimpinan diukur dari luar, seberapa banyak perubahan yang dilihatkan dan seberapa percepatan yang bisa kita pertunjukkan. Lain-lain menyesuaikan dengan situasi. Mudah-mudahan kita sama, dan saya ingin waktu pensiun nanti cuma mau bilang ke diri sendiri, ya Allah, alhamdulillah hidup saya tidak sia-sia. Selama jadi wali kota tidak sia-sia. Saya kira itu aja, terima kasih. Tadi rekan-rekan sekalian, beliau seorang wali kota sebagai inspirator dan motivator untuk menjadi kota Bandung Smart City, Collaborative City, menjadi Happy City. Dan Smart City, terima kasih Pak Wali Kota, kami sudah bergabung di BPBT, BPJS TK online dengan BPBT, dan mohon maaf juga kalau Kang Eman suka saya pinjam ke Pak Heki Semarang untuk teman-teman se-Indonesia. Lalu yang menarik di era sekarang, kita sebagai leader untuk bisa Ingman Jomba Picasso ini sebagai inspirasi juga buat kita semua. Kemudian dalam rangka leadership bisa membawa perubahan dan percepatan. Insya Allah Pak, BPJS NW Jawa Barat bersama Kota Bandung akan merubah Raja Cili Pak, membangun Rusunawa. Mohon juga bisa kecerdasan dari Pak Wali karena draft MOU-nya sudah di Biro Hukum Pak. Mungkin itu ada waktu Pak untuk silakan teman-teman. Dengan yang Bapak terapkan IKD. IKD itu adalah inovasi, terus kolaborasi dengan desentralisasi. Tapi saya coba terapkan di kantor tuh baru sebulan, bukan IKD. Inovasi, kolaborasi, dan fokus. Maksud fokus ke semua bidang. Jangan kembali. Ada satu hal yang menarik bagi saya Pak. Bapak itu setiap perizinan, setiap izin usaha, perpanjangan itu melakukan satu pintu. Nah di situ kan checklistnya kan semua tuh ada, termasuk sudah masuk BPJS belum, begitu kan. Nah kalau misalnya di salah satunya belum terpenuhi, maka dia dengan sendirinya ditolak. Saya kemarin bicara dengan siapa ya, Pak Emai. Nah saya berharap banyak Pak. Saya kan tadinya di Bandung, di Jalan Lodaya selama 2 tahun, terus pindah ke Bekasi baru 1 minggu. Saya mohon ke Bapak agar kami mau studi banding Pak. Itu saya senang sekali Pak. Saya bilang setiap kali acara itu ada Pak Dadi mana, selalu saya sebut Bapak Ridho Kamil itu bagus sekali, saya bilang. Iya itu. Beliau itu role model Pak. Iya, mudah-mudahan tidak hanya wali kota nanti akan lebih tinggi lagi. Kami doakan. Saya kira itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak pernah bertemu antara pemohon dengan petugas kami. Di sinilah kami menghindari korupsi, bribery, dan lain sebagainya. Sedang transisi, tapi sudah kembali. Saya di demo, Pak Emai itu di demo oleh preman-preman calo itu, karena kerjaannya hilang gara-gara itu. Nah, ini yang terus kami, poinnya adalah kita harus selesaikan masalah negeri ini by design gitu. Jangan hanya karena kepemimpinan bapak-bapak direksi bagus, pas ganti direksi turun lagi. Jadi harus didesain sistem. Jadi saya tuh ada yang nanya gini, orang Amerika, what happen if you no longer mayor? Dia bilang, dia khawatir. Saya bilang, I design a system. So whoever become a mayor, Bandung still become a trade city. Jadi saya ingin mewariskan fondasi. Sehingga kalau dalam 2018 saya tidak maju lagi satu dan lain hal, tapi saya tidur nyenyak. Saya tahu perizinan baik, saya tahu kecepatan tadi sakitnya tetap A, saya tahu indeks korupsinya juga membantu seterusnya. Jadi poin saya, silahkan selama ada hal yang baik yang bisa ditiru, diinspirasikan, kita kerjasama. Saya bilang takdir kita di sini kan cuma sebentar. Cuman saya paham sekarang setelah 2 tahun ya Pak, problem di Indonesia ini setengahnya itu pola pikir. Orang Indonesia itu hobi menyiasati aturan.
Jadi saya pakai teori suzon kalau urusan yang namanya aturan. Jadi saya cenderung tidak percaya terhadap fakta dan terbukti. Dan yang melanggar aturan bukan di Indonesia dari orang miskin yang saya toleran, bukan toleransi saya pahami karena lebih kurang pendidikan. Ternyata orang kaya juga. Jadi bulan lalu Pak, saya ancam seluruh restoran dan hotel di Bandung, kalau yang tidak registrasi pajak per 7 Oktober saya akan tutup. Sebulan 600 langsung daftar. Berarti si 600 hotel bintang apa, restoran itu selama ini nggak bayar pajak. Kalau kita bedah kenapa? Karena teman saya juga nggak bayar pajak. Karena depan juga enggak, jadi ngapain saya begitu? Kalau tahu dia salah. Saya juga nggak pakai IMB kan, depan juga nggak pakai IMB, kan pakai IMB. Jadi orang Indonesia itu kalau sudah berombongan keluar aslinya. Kayak fans sepak bola, kalau udah banyak kan, wah beraninya kayak heboh. Kalau udah sendirian menangis-nangis Pak. Punten ya yang ditangkap polisi itu, yang Jackmania itu, yang waktu final presiden. Wah, mau bawa samurai, udah mau bunuh orang, masih tangkap polisi nangis. Pulangnya dijemput ibunya. Nah, jadi poin saya dalam memimpin juga butuh ketegasan, kemudian akhirnya menyiasati. Makanya saya kerjasama BPJS. Pas saya butuh izin, dan BPJS kita kerjaan belum, bye-bye, pulang dulu, kembali lagi. Sama kayak bayar pajak juga Pak, mohon izin, udah bayar pajak belum, pulang dulu bayar pajak dulu. Itu rekomendasi dari KPK. Pak, tolong hubungkan pelayanan Bapak dengan kewajiban warga negara. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah yang kayak Bandung, BPJS dan izin ini seluruh Indonesia sudah belum. Nah kalau boleh ya kita boleh ditiru lah ini karena sekarang akhirnya orang dipaksa. Nah, itu orang Indonesia gitu Pak, harus dipaksa. Makanya zaman Soeharto itu puntennya lebih kondusif politiknya. Memang ada pelanggaran HAM-nya itu yang kita tidak suka. Tapi orang Melayu itu, orang kita itu begitu. Jadi harus dikerasi kadang-kadang. Saya bilang, saya sebagai wali kota, sebagai manusia nggak suka ngerazia, nggak suka marah-marah, musafin orang yang melanggar lalu lintas atau apa. Tapi kadang-kadang harus begitu sekali-kali. Karena waktu diberi kebebasan kayak pasca reformasi 98, kebablasan. Itu bahayanya demokrasi sekarang. The power of majority itu bahaya kalau berada di tangan yang salah. Pak, atas nama mayoritas harus ke kiri. Pak, atas nama mayoritas kita ke jurang. Masa begitu kan? Sehingga akhirnya dalam keputusan saya sering melawan mayoritas. Dan saya dibully, dimarahi, dikritik. Tapi nalar dan hati saya menyatakan benar. Saya anggap mayoritas tidak bisa saya penuhi. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi yang Bekasi silahkan ke Bandung, kota-kota lain saya undang juga. Mari kita kerjasama, tadi ya izin dengan BPJS dan juga pemenuhan rumah susun. Saya kira itu. Ya, para peserta IDB yang berbahagia, demikian dari sharing session dari Kang Emil, Wali Kota Bandung. Di door prize aja ya. Oh, Bapak bawa buku. Nah, pertanyaan aja sederhana. Umur Kota Bandung berapa? Bandung 1, Bandung 2, ayo bergerak. Buku ini tentang sosial media, ini penting. Masa depan dunia Pak dalam komunikasi ada di sosial media. Suatu hari orang tidak akan baca koran lagi. Semua akan mengakses dari namanya smartphone. Jadi kalau Bapak nggak bisa menguasai cara berkomunikasi masa depan, Bapak ketinggalan. Dulu ada wartel, sekarang wartel sudah mati karena orang tidak lagi pakai HP yang fix kan. Jadi kalau ini dibaca, ada hikmahnya bisa mempelajari cara berkomunikasi dengan konsumen-konsumen generasi muda melalui. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Hidup BPJS.